Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum dasar pemrograman. Di pertemuan teori kita sudah membahas tentang operator. Jadi sudah ada PPT-nya dan sudah ada videonya untuk teorinya. Di pertemuan ketiga ini di praktikum akan saya bahas tentang praktikum operator, praktikumnya. Di sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel, tipe data dan input, output. Ya, di praktikumnya ini sudah sebagian mengerjakan ya, sebagian besar. Ini kemarin praktikumnya tentang konversi suhu. Di konversi suhu itu Anda sudah belajar input, output, kemudian tipe data juga, kemudian ada runtunan. Ya, runtunan di situ juga ada aritmatika ya, tambah kurang bagi, tambah kali bagi ya, tambah kali bagi. Kemudian di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang operator. Di operator itu ada 4 jenis operator sesuai teorinya. Di sini ada penugasan, aritmatika, perbandingan, dan logika. Ada 4 ini yang nanti akan saya praktekkan. Yang pertama adalah penugasan. Penugasan ini sebenarnya sudah Anda lakukan di praktikum 1 dan 2 ya, kalau nggak salah ya, ada 1 dan 2. Kemudian kalau tipe data dan variabelnya di praktikum 1. Jadi saya hanya memperjelas apa yang sudah dipraktekkan. Di sini penugasan ini saya sudah ngoding. Ini untuk penugasan. Bilangan bulat dengan nama variabel ada nilai diisi 80. Ini adalah penugasan ya, ada tanda sama dengannya. Jadi ini menugaskan 80 untuk masuk ke nilai ya, itu gampangnya ya. Kemudian penulisannya bisa langsung digabung seperti ini atau sendiri-sendiri. Ya, maksudnya sendiri-sendiri adalah seperti ini ya. Ini seperti ini, kemudian ini nilai 80, ini juga bisa. Ya, nah nanti jika dieksekusi, ini pertama adalah nilainya 80, kemudian ini langsung saya timpa lagi. Jadi tadinya 80, sekarang masukkan angka baru, menimpa variabel yang sama, jadi sekarang nilainya 90. Kemudian untuk jika diubah lagi, ini ada lagi, umpamanya nilai sama dengan nilai plus 1, atau dalam sintak cepatnya adalah nilai plus, itu maksudnya adalah nilai sama dengan nilai plus 1 ya, maksudnya ini. Ini sama ini. Jadi ini salah satu saja nanti. Kemudian kalau min 1 berarti nilai sama dengan nilai min 1, kemudian atau bisa diketik juga nilai min. Ya, hari ini saya cut dulu biar nggak terlalu panjang. Nah, jadi ini dulu ya. Ini dulu. Jika ini umpamanya saya taruh di notepad saja biar saya nggak ngetik lagi nanti. Nah, gini. Nah, ini umpamanya saya ingin menampilkan ini dulu ya. Nah, ini. Atau ini dulu aja. Bentar. Ini dulu saja ya. Nah, gini ya. Jadi cukup jelas ini. Ini nilai saya kasih 80, tentunya kalau ini saya jalankan adalah nilainya juga 80. Saya cek ya. Ya 80. Ya 80. Kalau saya isi lagi, isi yang value yang lain, tentunya yang tadi akan teroverwrite ya. Nah, sekarang nilai yang baru 90. Nah, gitu ya. Demikian juga kalau saya kasih suatu tadi ya, proses. Nah, gini. Ya, tentunya kalau ini adalah nilai, ini juga ada nilai, berarti nanti saling menimpa. Cuma yang nilai yang di kanan itu nilai yang lama, nilai yang kiri itu nilai yang baru. Jadi ketika ini nanti saya jalankan harusnya hasilnya adalah 91. 1 tambah 90 diletakkan di nilai yang baru. Sehingga nanti ini yang ditambahkan adalah nilai yang baru. Sehingga kalau dijalankan 91. Gitu ya.
Demikian juga kalau saya turunkan nilai sama dengan nilai min 1. Jadi ini 91 tadi ya, 91 kan ada di sini. Jika saya tulis sintaks seperti ini, jadi nanti nilai yang lama masuk ke sini. Jadi ini nanti 91 dikurangi 1. 91-nya tadi kan dari atas. Dia masuk ke sini 91 dikurangi 1. Sehingga nilai yang baru ini adalah 90. Ya, kita coba. Ini ya, nilainya 90. Nah, gitu itu untuk operator penugasan. Ya, jadi kan kemarin kalau Anda masih ingat cirinya adalah ada sama dengannya ya. Ada sama dengannya ini berarti ini penugasan. Itu untuk operator penugasan ya. Kemudian saya lanjutkan ke operator berikutnya aritmatika ya. Nah, ini saya copy saja. Daripada terlalu ini saya copy. Saya paste saja di sini. Operator aritmatika ya. Jadi ini saya punya variabel X dan Y. Ya, ini saya isi X sama dengan 4 tambah 5 kali 2. Nah, jadi ini kira-kira berapa? Ya, kalau sesuai dengan urutan operator aritmatika, kali dulu. Kali bagi tambah min ya. Ini urutannya. Urutannya ini. Jadi nanti ketika Anda melakukan operasi, otomatis inilah yang dilihat dulu. Ya, sekarang kita coba ini kali ya. Ini ya berarti ini harusnya kalau hasilnya adalah 5 kali 2 10, 14. Ya, kemudian kalau ini kira-kira ini berarti 5 per 2. Nah 5 per 2 ini kan harusnya 5 dibagi 2 itu kan 2,5 ya. Nah tapi karena ini tipenya adalah INT, maka yang diambil adalah 2. Bukan 2,5, tapi 2. Karena Y-nya itu tipenya integer. Jadi hati-hati kalau mau bagi dengan hasilnya integer ya. Nanti akan dibulatkan atau ke depan atau ke belakang ya. Tapi biasanya ke depan ya. Jadi sisanya nanti jadi modulo. Jadi ini nanti 5 per 2 dulu itu 2. Bukan 2,5 ya karena integer. 2 tambah 4 jadinya 6. Ya, 2 tambah 4. Nah, gitu ya. Ini saya jalankan dulu. Coba. Atau ini saya komen aja lah daripada nanti saya nulis lagi. Ini saya matikan dulu, ini Z-nya saya matikan. Nah, saya jalankan ya 14 dan 6 ya kan, 14 dan 6. Jadi perhatikan urutannya. Jika mau dikerjakan dulu, yang plus ini berarti dikasih kurung. Nah ini jadi beda nanti. Hasilnya bukan 14 lagi, tapi ini ditambahkan dulu 9 kali 2, 18. Ya, kita coba sekarang. Bukan 14 lagi, tapi 18. Gitu ya. Jadi kalau mau didulukan dikasih kurung. Itu untuk kali dan bagi untuk tipe integer. Sekarang bagaimana kalau kita mau buat bilangan desimal ya. Nah, di sini saya memberi variabel namanya Z, saya kasih tipe double. Double itu bisa pokoknya desimal ya, bisa float, double atau real ya. Nah, biasanya yang dipakai di C++ adalah double ya. Jadi double Z. Nah, ini ya, double Z. Jadi terus kemudian saya isi di sini Z sama dengan, jadi saya mau operasi yang sama dengan yang tadi, cuma saya mau 5 per 2 itu 2,5 bukan 2 lagi. Biar nanti dapat 2,5 kita kasih convert dulu, konversi agar tahu kalau ini yang diminta adalah bilangan desimal. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, gini. Ya, ini kalau mau dibolak-balik bisa ya. Jadi double 5 per 2 plus 4 bisa. Ya. Nah, nanti karena substitusi ya, kalau plus itu bisa dibolak-balik ya kalau substitusi. Nah ini jadi bisa dibolak-balik, yang penting yang dijalankan adalah 5 per 2 dulu. 5 per 2 dulu kan 2,5 tambah 4, 6,5.
Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ini saya apa gini ya, gini, ini saya hidupkan. Kita coba sekarang. Ini 6,5 ya, 6,5. Jadi dikasih nih, kasih konversi. Ya, bukan 5/2 nih yang dikurung, tapi tipe datanya yang dikurung. Nah, ini yang apa agak beda ya. Jadi itu untuk operator aritmatika. Ntar saya cek lagi, ada yang kurang nggak? Oh ya nggak ada. Sekarang saya lanjutkan ke operator pembanding atau perbandingan. Ini agak panjang ya. Oh agak panjang ya. Saya cuplik aja. Saya cuplik sedikit aja ya. Mana ya? Bentar. Nah, ini aja dulu ya. Ini saya. Nah gini ya. Operator pembanding ya atau perbandingan ya. Saya punya variabel di sini A sama dengan 10, B sama dengan 11. Keduanya adalah bilangan bulat. Kemudian saya membuat variabel dengan tipe boolean. Jadi untuk pembanding atau perbandingan itu kita butuh tampungan variabel yang bertipe bool untuk nangkap hasil. Nangkap hasilnya itu true atau false. Ini kita butuh variabel bool. Ya, nah, gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan lagi di bawahnya. Ini sudah ada dua bilangan bulat A sama dengan 10, B sama dengan 11. Ini saya munculkan lagi. Ya, saya tampilkan yang telah diisikan di depan. Kemudian di sini saya cek. Nah, ini yang mulai pakai pembanding ya. Hasil tadi adalah variabel dengan tipe boolean. Saya isi ini sama dengan dalam kurung A sama dengan B. Ya, jadi ini suatu penggunaan operator pembanding sama dengan. Ya, ini kan A sama dengan B. Berarti A itu tadi 10, B-nya 11. Jadi kalau ini saya eksekusi yang bagian sini, yang saya blok ini, berarti kan seperti ngecek apakah A sama dengan B. Ya. Karena A itu 10, B 11, tentunya ini tidak salah ya, tentunya ini adalah ini salah karena A nggak sama dengan B kalau seperti ini. Ya, jadi ini nanti hasilnya adalah false. Di mana nanti yang keluar adalah 0, bukan false ya tapi 0. Itu untuk jika pernyataannya seperti ini dan bilangan inputannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya cek, sebentar ya saya jelaskan dulu yang bawah. Sekalian untuk yang hasil yang 1, jadi ini ada saya bikin 4 variabel ya. Saya masih gunakan 2 dulu. Pertama tadi untuk menampung sama dengan, yang hasil yang ke-1 ini untuk menampung yang enggak sama dengan. A tidak sama dengan B. Itu maksudnya adalah cek apakah A tidak sama dengan B. Kalau dilihat dari isian di sini, tentunya kan benar ya, karena 10 tidak sama dengan 11. Jadi nanti kalau ini dijalankan, hasilnya adalah true, nanti yang tampil di konsol adalah 1. Gitu ya. Jadi ini adalah ceknya, cek untuk ngecek 2 ini. Karena kita belum pakai if, jadi kita pakai tampungan variabel dulu. Ya, jadi ketika ini saya jalankan, saya simpan dulu, saya jalankan, ini ya, A sama dengan 10, B sama dengan 11, ketika saya cek apakah A sama dengan B atau ngecek hasilnya pembandingnya, karena A-nya 10, B-nya 11, maka ini 0, salah. Yang benar itu ketika A tidak sama dengan B. Ya. Jadi yang dilihat juga ini acuannya, ini untuk ngecek. Gitu ya. Kalau mau yang atas benar berarti diubah ini. Ini saya ubah ya. Nah gini, saya simpen. Nanti ini jadinya true, ini jadinya false. Karena sudah sama sekarang. Saya cek. Nah, ini kan ya. Ini berarti true, ini berarti false. Karena A sama dengan B. Sama-sama 10. Nah gitu ya. Itu untuk sama dengan dan tidak sama dengan. Ya, berikutnya untuk kurang dan lebih dari.
lebih dari ini ya. Ini saya sudah coding sebelumnya biar cepat ya, biar nggak memakan banyak waktu durasi video ya. Sekarang saya menggunakan dua variabel hasil 2 dan 3 ya. Ini saya override saja, jadinya seperti ini. Ini saya hapus dulu yang ini biar nggak makan memori. Nah, gini ya jadinya. Nah, sekarang kita cek apakah A lebih besar B. Ya. Apakah A lebih kecil B. Nah, ini kan ada 2 ya. Saya letakkan di 2 dan 3, hasil 2 dan hasil 3. Berarti kan ini. Tadi kan sudah saya ganti. Nah, kalau sudah saya ganti harusnya ini bukan keduanya. Bukan lebih besar atau lebih kecil. Jadi nanti harusnya kali ini kalau saya jalankan hasilnya itu false semua. False semua ya. Kita cek ya. Ya kan? False semua karena A-nya 10, B-nya 10. Tapi kalau tadi saya kembali ke isian awal, nah gini. Jadi ini yang berarti A itu lebih besar B itu false. A kurang dari B ini itu true. Ya, karena 10 itu lebih kecil dari 11 dan tidak lebih besar. Ya, tapi lebih kecil. Jadi kalau ini saya jalankan 01 ya nanti ya. Ya, 01. Nah, gitu ya. Kalau dibalik ya nanti ya terbalik ini. Ini 11 ini 10 ya Pak. Ya, nanti jadinya 10 ya nanti hasilnya. Ya, jadi sesuai dengan isiannya untuk cek apakah lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Itu untuk tadi sudah sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nanti kalau Anda mau menambahi lebih besar sama dengan, nah ini beda lagi nih. Nah, ini lihat isiannya juga. Tadi kalau seperti ini nanti bisa true semua ini. Bisa 1 semua. Ya kan? Karena ada sama dengannya. Ada sama dengannya. Jadi gitu ya. Itu untuk pembanding. Ya, berikutnya kita akan coba untuk logika. Logika, bentar ya. Ini saya N dulu. Jadi logika itu ada and, or, dan not. Ada 3 ya. Ada 3. Ini saya override. Oh tadi bentar ya. Ininya butuh ternyata. Nah ininya butuh ya. Saya tetap pakai 2 ini. Tetap pakai 2 variabel A dan B. Ya, sekarang kita cek apakah pakai operator apa ini? Bentar ya. Logika ya. Logika ini berarti tadi jenisnya adalah and, or, dan not. Nanti bisa pakai and itu bisa pakai seperti ini, or bisa pakai ini, not itu pasti pakai tanda seru, nah, gitu ya. Nanti ya bisa pakai salah satu. Sekarang kita coba untuk yang and dulu. Berarti yang dicek ini ada 2 sekarang. Kalau yang tadi kan cuma 1 ya. Apakah ini atau yang lain adalah ini ditempatkan di variabel yang lain. Tapi sekarang kita letakkan di satu variabel namanya check, tipenya juga boolean. Sekarang kita isi logikanya ada n, pakai n ya. Kalau nilainya seperti ini, A10B10, sekarang kalau saya cek pakai A sama dengan 10, ini kan true. Ini true. Apakah B sama dengan 11? Ini false. Ya, sekali lagi ya, jika ini berarti true, hanya kan 10 ya, berarti true ya. Nah, yang B, ini kan dia di sini adanya 10, tapi saya ketik 11. Nah, ini false. Ini true, ini false. True and false itu hasilnya false. Jika bingung, lihat lagi tabel kebenaran yang ada di PPT. Ya, tapi kalau ini saya tadi ganti 11, nah berarti ini adalah true, ini true. N, true ketemu true dengan N itu true. Hasilnya nanti true. Ya, tapi kalau tadi ini true, ini false dan sebaliknya, apalagi false semua, itu berarti hasilnya adalah false. Jadi
N itu akan nilainya jadi true jika kedua sisinya benar atau kedua sisinya salah. Ya, gitu ya. Tadi kalau di ada yang saya koreksi tadi ketika tadi saya bilang keduanya salah itu harusnya true ya, bukan false. Ya, ini sama-sama true atau ini sama-sama false. Gitu ya. Kita coba aja dulu ya. Kalau sama-sama true itu bagaimana ya? Nanti apakah keterangan saya ada yang saya revisi? Bentar ya, saya coba dulu sekarang. Ini saya matikan dulu. Bentar ya, ini saya cek lagi. Ini 10, ini 11, ini 10, ini 11. Ini harusnya hasilnya adalah true. Atau 1 ya, 1. Nah, 1 ya, 1. Sekarang saya coba salah satunya salah. Saya kasih 10 di sini. Ini berarti 10 ya. Ini hanya keterangan ya. Ini 11, cuma tadi ininya saya ganti 10. Hasilnya bagaimana ya? Nah, false ya, karena salah satunya salah. Ini salah kan? Harusnya 10 dikasih 11. Sekarang kalau tadi ya saya dua-duanya tadi mungkin saya ada yang salah ya. Nah, sekarang kalau dua-duanya salah, apa hasilnya? Oh ya, false ya. Tadi saya revisi lagi. Jadi kalau N itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Selain itu salah. Gitu ya. Tadi maaf ya, saya salah ngomong tadi. Jadi saya ulangi lagi. N itu akan bernilai 1 jika sesuai semua. Jika salah satunya salah, ya, apalagi semuanya salah, maka hasilnya adalah 0 atau false, gitu ya. Semoga nggak bingung ya. Kemudian sekarang saya ke OR. Ya, tentunya ini saya ganti OR atau saya ganti gini ya, sama ya. Ini sama ini sama. Nah, gini ya. Nah, gini pakai gini aja lah biar mudah dibaca kalau saya OR gitu ya. Ini komentarnya saya ganti OR. Sekarang 10 10. Ketika saya cek di sini 11 11, harusnya hasilnya adalah salah karena semuanya sisinya salah. Yang di kiri salah, yang di kanan salah. Yang diminta 10 semuanya, tapi di sini ngeceknya pakai 11. Jadi ini kalau dijalankan hasilnya pasti false atau 0 ya. OR. Tadi ini belum saya ganti ya komentarnya. Nah, ini ya. Ini saya ganti dulu biar nggak bingung ya. Ini kan sama-sama 11. Jadi ini hanya komentar ya. Ini hanya komentar nggak dipakai nggak apa-apa ini. Atau biar nggak bingung saya hapus aja lah. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, ini false. Ya. Bentar ya. Kalau nggak dikasih nggak kelihatan nanti ya. Nah, ini ya. Saya kasih lagi ya biar nanti untuk ngecek kok tiba-tiba 0 ya. Kalau gini kan nanti terlihat 11 11. Jadi ini hanya saya sebagai keterangan untuk apa yang dicek. Jadi ini string biasa. Ya. Jadi ini tadi saya ganti 10 10 ya. Sekarang kalau ini saya ganti 11 1 saja, berarti kan dia masuk sini. Salah satunya benar, berarti dia nanti pasti true. Ini saya ininya tetap karena ngambil dari sini. Yang tadi saya ubah adalah atasnya ya. Sekarang saya jalankan. Ini kan true ya. Yang sini true. Sekarang kalau yang sini saya juga true. Ya, nanti hasilnya keduanya benar. Kalau pakai OR ya true ya. Nah, sama-sama. Jadi kedua tadi ini belum saya ganti tadi. Nah, gini harusnya ya. Jadi ini 10, ini 10 ya. 11 11 saya jalankan lagi. Nah, ini kan ya. A sama dengan 10, ini sama kan? B sama dengan 11 ini sama. Berarti keduanya benar. Ya, pakai N, pakai OR, ini sama-sama 1. Jadi OR itu jika kedua sisinya benar, kedua sisinya benar ini hasilnya 1, true. Tapi kalau salah satu, entah yang kiri atau yang kanan itu salah atau benar, itu ya, itu juga 1.
salah satu kan or ya, atau. Tapi kalau dua-duanya salah, nah ya, tadi apa hasilnya? Ini tadi saya bikin 11, ini 10 ya. Kan salah duanya ini. Keduanya salah kan ya? Kebalik. Nah, ya, harusnya ini hasilnya, kita cek apakah hasilnya adalah false. Ya. Jadi or itu hanya benar jika keduanya benar, salah satu benar. Gitu ya. Selain itu, jika dua-duanya salah, ya itu nol. Saya ulang lagi. Jadi jika or itu, jika salah satu benar, itu benar. Kalau dua-duanya benar, itu benar. Kalau dua-duanya salah, baru ini salah. Ya. Kalau n itu tadi, ini n ya. Bentar ya, saya jalankan lagi. Jadi saya harap nggak bingung ya. Kalau pakai n itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Selain itu salah. Ya, ini kan terbalik ya. Harusnya 10 di sini 11, di sini 11, di sini 10. Tapi kalau ini tadi saya ganti sesuai dengan di atas. Ini 11, ini 10. Udah sama kan sekarang? Nah, ini harusnya ini true. Nah, true ya. Sama, A-nya 11, B-nya 10. True. Nah, gitu ya, itu untuk and dan or. Nanti silahkan jika kurang jelas didengerin lagi dan dicoba ya. Jangan hanya didengerin tapi dicoba, karena tadi ada yang saya revisi tadi ya. Berikutnya kita ini sudah. Sekarang apa ya tadi yang kurang? Ini sama ya, ini or juga. Nah, sekarang kita pakai yang not. Not itu lawannya dari kondisi itu, gitu ya. Bentar ya, yang mana tadi, sini paling. Nah, jika pakai not ya, saya pakai cek 5, ini saya hapus dulu. Ya, A dan B 11 10. Di sini saya cek 5 itu adalah variabel dengan tipe boolean. Di sini perhatikan ngisinya not itu seperti ini. Not A sama dengan 10. Cek di sini. Ini saya 10-kan dulu ya. Nah, A sama dengan 10. Di sini itu hasilnya true. Karena sudah sesuai dengan yang di sini. Tapi ketika saya kasih not, berarti lawannya yang semula tadi true jadi false, kebalikannya. Jadi ketika saya jalankan, meskipun ini benar, ya, tapi kalau ada seru di sini, jadi lawannya not true. Jadi ini not true. Not true itu false. Jadi di sini nanti hasilnya adalah 0 ya. Ya, A sama dengan 10, A sama dengan 10. Ini benar sampai sini. Tapi ketika dia ketemu not true itu false. Gitu ya. Nah, kalau ini saya ganti 11 malah benar. Ya, di sini kan jadinya kan false. Not false. Not false itu true. Saya jalankan. Ini kan ya. Ini kan 11. Saya cek di sini 10. Kan ini false. Nah, ketika dia ketemu not, kan lawannya not false itu true. Jadi not itu kebalikan yang ada. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi untuk yang not saya nggak pakai B, saya cukup pakai A. Ya. Kalau mau digabung berarti nanti ya umpamanya not digabung dengan n apa. Nah, nanti itu silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba sendiri ya. Saya kasih dasarnya, Anda coba kembangkan. Nah, itu untuk operator yang saya sampaikan, semoga jelas ya. Berikutnya mungkin membantu ya operator itu kalau kita ke if, ke percabangan. Itu yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.